Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari para jemaah sekalian, kita akan memulai pengajian tasawuf kita tentang salatun nafil, yaitu salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tamamil muhafazati 'ala shalawati, di antara kesempurnaan menjaga salat yang 5 waktu, husnul muhafazati 'ala rawatibiha wa sunaniha allati nadaba asy-syari'u 'alaihi salatu wassalam ila fi'liha qabla as-salati wa ba'daha, adalah seseorang itu bagus dalam menjaga salat rawatib. Ada salat rawatib yang dibilang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Jadi di antara kesempurnaan menjaga salat yang 5 waktu, seseorang itu dia sangat bagus dalam menjaga salat sunnah rawatib. Ada rawatib yang disebut sebagai muakkadah, ada rawatib yang disebut sebagai salat rawatib yang ghair muakkadah. Di samping salat rawatib juga dijaga salat sunnah yang lainnya, yang semua adalah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li'anna nawafil jawazihu lil faraidi kama warada. Hal itu, seseorang itu harus bagus dalam menjaga salat sunnah rawatib yang muakkadah atau yang ghair muakkadah. Kenapa demikian? Dikarenakan salat sunnah tersebut dapat menambal dari kekurangan yang ada pada salat fardu yang dikerjakan olehnya. Jadi bila terdapat kekurangan seperti apa? Seperti bisa dari qillati khusyu'in, seperti kita sangat kurang, minim dalam khusyuk, atau huduri qalbin, atau kita sangat minim dalam hadirnya hati kita untuk melakukan salat yang fardu tadi, maka salat sunnah yang kita kerjakan, baik rawatib yang muakkadah atau yang ghair muakkadah, atau salat sunnah yang lainnya, itu dapat menambal daripada kekurangan yang ada pada salat fardu. Dasarnya mana? Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna awwala syai'in yuhasabu alaihi al-'abdu as-salatu, bahwasanya pertama kali nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba adalah tentang salat yang dia kerjakan. Fa idza wulidat naqsatan, maka apabila salat fardu yang dikerjakan terdapat kekurangan, yuqalu, maka Allah perintahkan kepada semua malaikat-malaikatnya, unzuru hal lahu min nafilatin taqmulu biha salatuhu. Wahai para malaikatku, lihatlah apakah hambaku ini ada salat sunnah yang dia kerjakan yang dapat menyempurnakan salat fardu yang terdapat kekurangannya. Jadi makanya mengerjakan salat sunnah, baik rawatib yang muakkadah atau yang ghair muakkadah, atau salat sunnah yang lainnya seperti diantaranya witir, duha dan sebagainya, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa minal muta'akkadi fi'lu wal muwazabati alaihi salatul witri. Di antara yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hendaknya dikerjakan terus-menerus. Jadi kalau bisa jangan dikerjakan hanya bulan suci Ramadan saja. Apa? Sholatul witri, yaitu sholat sunnah witir. Dalilnya mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, Allah itu satu, Allah itu esa, dan Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Allah itu witir, Allah itu satu, Allah itu esa, dan Allah menyukai, Allah mencintai yang witir, yang ganjil-ganjil. Perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'awtiru ya ahlal Quran, maka lakukanlah sholat-sholat witir, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullu muslimin yu'addu min ahlil Quran bi annahu mu'minun bih. Siapa yang disebut ahlul Quran, maka para rahimahullah dia mengatakan setiap muslim dan muslimah maka dianggap sebagai ahlul Quran. Jadi yang dibilang ahlul Quran itu siapa? Setiap muslim dan setiap muslimah termasuk sebagai ahlul Quran. Kenapa demikian? Setiap muslim dan muslimah disebut atau dianggap sebagai ahlul Quran li'annahu mu'minun bih wa mutalabun bil amali bima fihi. Karena setiap muslim itu adalah dituntut untuk mengamalkan dari isi Al-Quran. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sholat sunnah witir ini. Kemudian berapa bilangan rakaatnya? Bilangan rakaatnya aqalluha rak'atun. Paling kurang sholat sunnah witir dikerjakan sebanyak 1 rakaat. Tetapi ada tapinya. 1 rakaat ini dikerjakan terus-menerus. Wa tukrahul mudawamatu 'alaiha li ghairi udhrin. Menjadi makruh dikerjakannya terus-menerus dalam bilangan 1 rakaat saja tanpa ada uzur sama sekali. Jadi bila tidak ada uzur, maka alangkah lebih bagusnya kita ambil yang adnal kamal, kesempurnaan yang paling rendah, yaitu berapa rakaat? Yaitu 3 rakaat. Jadi bila ada uzur, misalnya kita sakit, misalnya ada uzur syar'i lainnya, maka pada hukum agama dianjurkan jangan sampai sholat witir ini ditinggalkan, sekalipun hanya dikerjakan sebanyak 1 rakaat saja. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya kesempurnaan witir itu adalah paling kurang dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Kemudian paling sempurna berapa? Wa akmalul kamal 11 raka'atan. Yang paling sempurna itu dikerjakan salat witirnya sebanyak 11 rakaat. Jadi minimal witir dikerjakan 1 rakaat. Kemudian kesempurnaan yang paling minim dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Kemudian paling banyak dikerjakan sebanyak 11 rakaat. Kemudian bagaimana cara teknisnya? Kalau kita ingin mengerjakan sholat witir sebanyak 3 rakaat tadi, caranya bagaimana? Teknisnya bagaimana? Laha kaifiyatani waslun wa faslun. Cara mengerjakan sholat witir 3 rakaat ada dengan cara wasal, disambung, ada dengan cara fasal, dipisah. Jadi cara kita mengerjakan
sholat witir ini bila dikerjakan sebanyak 3 rakaat, ada 2 cara, ada 2 teknis. Yang pertama, caranya cara wasol, yaitu dengan cara disambung. Yang kedua adalah cara fasol, dengan cara dipisah. Bagaimana cara wasol ini disambung? Yaitu an yasilar rak'atal akhirata bima qablaha kama fi sholatil maghribi. Seseorang mengerjakan witir ini langsung dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Jadi cara yang pertama adalah wasol, yaitu disambung. Bagaimana caranya? Yaitu dikerjakan witir 3 rakaat langsung dengan 1 kali niat. Niat kita di hati, usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Kemudian tadi caranya langsung 3 rakaat sebagaimana kita mengerjakan sholat fardu maghrib. Tasyahudnya berapa kali? Apakah 1 kali atau 2 kali? Wa yajuzu fihi iqtisaru ala tasyahudin fil akhirati au tasyahudaini fil akhirati wa ma qablaha. Caranya, tasyahudnya boleh hanya sekali saja di rakaat yang terakhir, atau dengan 2 kali tasyahud. Tasyahud yang pertama 2 rakaat, kemudian bangun. Tasyahud yang kedua rakaat yang ketiga, seperti kita mengerjakan sholat fardu maghrib, ya. Jadi cara pertama yaitu wasol. Wasol artinya disambung. Tadi teknisnya bagaimana? Silahkan diperbolehkan dikerjakan 3 rakaat seperti kita mengerjakan sholat fardu maghrib. Kemudian berapa kali tasyahud? Maka adalah diperbolehkan pertama 2 kali tasyahud seperti mengerjakan sholat fardu maghrib, atau hanya dengan 1 kali tasyahud saja di rakaat yang ketiga. Ya. Jadi itulah cara yang pertama yang disebut sebagai wasol. Cara yang kedua adalah al-fasl, memisahkan. Bagaimana caranya? Bagaimana teknisnya? An yafsilar rak'atal akhirata amma qablaha wa hiya afdalu. Seorang memisahkan 1 rakaat yang terakhir dari 2 rakaat yang sebelumnya. Inilah cara yang paling utama. Inilah afdalnya. Inilah cara yang paling utama. Jadi kita kerjakan 2 rakaat, kemudian salam, bangun lagi 1 rakaat, kemudian salam. Inilah cara yang disebut sebagai fasal. Jadi boleh kita mengerjakan tadi pertama secara wasal, disambung, kemudian boleh dengan cara yang kedua yaitu fasal, yaitu dipisah. Fasal ini 2 rakaat witir kita kerjakan, kemudian kita mengucapkan salam, kita bangun lagi, kita niat lagi 1 rakaat yang terakhir, kemudian salam kembali. Jadi 2 kali salam. Inilah yang disebut sebagai fasal. Kemudian surahnya apa? Yang dibaca pada waktu kita mengerjakan salat sunnah witir. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa man awtara bi thalathin kana al-mustahabbu lahu an yaqra'a fil ula ba'da al-fatihati sabbih isma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Bila ada orang yang ingin mengerjakan witir sebanyak 3 rakaat,
maka disunnahkan baginya pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, disunnahkan baginya untuk membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi rakaat yang pertama Al-Fatihah selesai, kita membaca surah Al-A'la. Rakaat yang kedua Al-Fatihah surah Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga surahnya ada 3. Qul huwallahu ahad hingga selesai. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq hingga selesai. Qul a'udzu birabbin nas hingga selesai. Ini bila kita mengerjakan sholat sunnah witir sebanyak 3 rakaat. Sekarang gimana bila kita mengerjakannya lebih dari 3 rakaat? Surahnya apa yang kita sunnah baca? Wa man awtara bi aktsara min thalathin qara'a fima qabla thalathin alladhi yatayassaru min al-Qur'an wa kullama qala wa kathura kana afdala. Bila ada orang yang membaca, bila ada orang yang mengerjakan sholat sunnah witir ini lebih dari 3 rakaat, maka dia disunnahkan untuk membaca ayat surah Quran yang mudah baginya, yang kira-kira dihafal apa, misalnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Dia ingin mengerjakan witirnya 5 rakaat. Nah, 2 rakaat yang pertama yang dia bisa, yang mudah baginya, misalnya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, sudah baca, itulah disunnahkan baginya. Nah, untuk 3 rakaat yang terakhir seperti biasa tadi, Fatihah, Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat keduanya Fatihah, Al-Kafirun, rakaat yang ketiganya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Itulah kesunnahan yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat sunnah witir. Yang kedua, para jamaah sekalian, yang sunnah dikerjakan adalah sholatul duha, sholat sunnah duha. Disunnahkan kita untuk menjaga sholat sunnah duha. Dalilnya mana? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah
wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Setiap masuk waktu pagi, setiap sendi-sendi tubuh kita ini ada tuntutan disunnahkan untuk bersedekah. Kemudian setiap tasbih yang kita ucapkan dihitung pahala sedekah. Setiap kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan dihitung oleh Allah pahalanya seperti pahala sedekah. Setiap kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan dihitung oleh Allah pahalanya seperti pahala sedekah. Setiap kalimat Allahu Akbar yang kita ucapkan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti pahala sedekah. Amar ma'ruf juga terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti pahala sedekah. Dan nahi munkar dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti pahala sedekah. Dan mencukupi dari semua kami yang sebutkan di atas apa? Yaitu 2 rakaat sholat sunnah duha yang dikerjakan oleh satu orang muslim atau muslimah. Jadi pahalanya sama seperti dia takbir, seperti dia membaca tasbih, seperti dia membaca tahmid, seperti dia amar ma'ruf, seperti dia nahi munkar, terwakili seluruh kerjaan-kerjaan tadi dengan mengerjakan sholat sunnah duha minimal kita kerjakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian para jamaah sekalian, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha ala syuf'ati duha, orang yang selalu menjaga duhanya dikerjakan genap, minimal 2 rakaat kita kerjakan. Sesibuk apapun kita kesehariannya, jangan pernah kita meninggalkan sholat sunnah duha, yaitu minimal sebanyak 2 rakaat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa menjaga minimal 2 rakaat sholat sunnah duha, ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Allah ampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya seperti buih yang ada di lautan. Makanya Nabi sangat menganjurkan untuk terus-menerus menjaga 2 rakaat sholat sunnah duha, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian para jamaah sekalian, kapan duha ini masuk waktunya? Yaitu masuk waktunya adalah minir tifa'is syamsi qadra rumhin ila zawali, pas matahari sudah meninggi, sudah terbit meninggi. Sekarang mungkin sekitar jam 7 sudah meninggi, sekarang mungkin jam 7-an sudah meninggi matahari. Jadi pas matahari meninggi, itulah masuk waktu dikerjakannya sholat sunnah duha. Berapa rakaat minimalnya? Minimalnya aqalluha rak'atani, minimalnya kita kerjakan sebanyak 2 rakaat. Wa aktsaruha wa afdaluha 8, yang paling utama, yang paling banyak dikerjakan sebanyak 8 rakaat. Jadi minimal duha kita kerjakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian maksimalnya duha kita kerjakan sebanyak 8 rakaat. Surahnya apa yang sunnah kita baca? Bila kita mengerjakan hanya 2 rakaat saja, maka pada rakaat yang pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Bila mengerjakannya lebih dari 2 rakaat,
maka misalnya kita mengerjakan duha sebanyak 4 rakaat, maka duha 2 rakaat yang pertama Fatihah, kemudian wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Rakaat yang pertama Al-Fatihah wasyamsi wa duhaha, tambahkan Al-Kafirun. Itu solohannya ada 2. Bila kita mengerjakan sholat sunnah duha lebih dari 2 rakaat, maka 2 rakaat yang pertama Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah wasyamsi wa duhaha, kemudian Al-Kafirun. Rakaat yang keduanya Al-Fatihah, surah Wadduha, ya, Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Jadi bila mengerjakan lebih dari 2 rakaat, 2 rakaat yang pertama Al-Fatihah wasyamsi wa duhaha dengan Al-Kafirun. Rakaat yang keduanya Al-Fatihah Wadduha dengan Al-Ikhlas. Kemudian rakaat yang berikutnya bagaimana? Misalnya 4 rakaat, 2 rakaat yang berikutnya seperti biasa Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat yang keduanya Al-Fatihah Al-Ikhlas. Selesai mengerjakan salat sunnah duha, disunnahkan membaca zikirnya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur atau innaka antat tawwabur rahim. Boleh ya? Boleh dengan kalimat zikirnya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Diperbolehkan dibaca berapa kali? Disunnahkan dibaca sebanyak 100 kali. Kalau witir, setelah witir kita baca kalimat Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Jadi kalau witir selesai, sudah 3 rakaat, angkat suara kita, kemudian kita baca kalimat tadi Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itulah rakaat jumlah daripada duha. Jadi yang sedikit paling minim duha dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian maksimalnya duha dikerjakan sebanyak 8 rakaat. Tapi surahnya jangan lupa
bila mengerjakan hanya 2 rakaat saja seperti biasa, rakaat yang pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Tapi bila kita mengerjakan sholat sunnah duha sebanyak lebih dari 2 rakaat, maka untuk 2 rakaat yang pertama Al-Fatihah, wasyamsi wa duhaha, Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah, wa duha, Al-Ikhlas. Untuk 2 rakaat yang berikutnya, misalnya 4 rakaat, maka 2 rakaat yang berikutnya Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Selesai sudah 2 rakaat yang kedua, maka kita baca kalimat zikir Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, atau Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dibaca sebanyak 100 rakaat. Sekali ya, dibaca sebanyak 100 kali. Iya. Kemudian kesunahan yang ketiga, salat sunnah. Jadi tadi fungsinya, salat sunnah yang kita kerjakan tadi fungsinya apa? Untuk menambah kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat yang fardu atau yang wajib. Yang ketiga adalah salat sunnah tasbih. Disunnahkan kita untuk mengerjakan sholat sunnah tasbih. Ini yang jarang dikerjakan ini karena panjang ini tasbih ini. Berapa sholat sunnah tasbih ini bilangan rakaatnya? Wahiyya arba'u raka'atin, yaitu jumlahnya adalah sebanyak 4 rakaat. Dalilnya mana? Yaitu yang pertama bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhunubihi wa ma ta'akhkhara. Orang yang mengerjakan 4 rakaat salat sunnah tasbih ini, maka Allah ampuni dosa-dosa di masa lampaunya dan dosa yang akan datang. Kalau dosa yang masa lampau ini sudah menjadi maklum, kita ketahui sampai bersama-sama bahwasanya memang bila kita mengerjakan dosa di masa lampau, kemudian kita mengerjakan salat sunnah tasbih ini, Allah ampuni, ya pasti. Tapi bagaimana pengertian dengan Allah ampuni dosa di masa akan datang? Maka para ulama menjelaskan, bila ada orang yang mengerjakan salat sunnah tasbih ini, maka yang pertama adalah maksud daripada Allah ampuni dosa yang akan datang, orang tersebut Allah berikan hidayah taufik selama tahun akan datang hanya mengerjakan kebaikan-kebaikan saja. Atau yang kedua, karena manusia tak luput dari salah, dari kekurangan, dari dosa, bila orang ini sampai juga mengerjakan dosa, mengerjakan maksiat, maka Allah berikan dia taufik dengan segera ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian bila ada orang yang mengerjakan salat sunnah tasbih sebanyak 4 rakaat, Allah ampuni dosa-dosa yang akan datang. Yang kedua dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi mengajarkannya, kemudian Nabi langsung memberikan perintah pada pamannya, sholliha fi kulli yaumin, kerjakan sholat sunnah tasbih ini adalah sehari sekali minimal, setiap hari. Au fi kulli jum'atin, kalau tidak ada waktunya seminggu sekali, yaitu hari Jumat atau malam Jumat. Kalau tidak ada waktunya, au fi kulli syahrin, sebulan sekali. Au fi kulli sanatin, kalau sebulan sekali maka dikerjakan setahun sekali.
au fil umri marratan, kalau setahun sekali tidak bisa, seumur hidup sekali pernah mengerjakan sholat sunnah tasbih. Udah pernah lihat itu ini? Udah pernah sholat tasbih? Iya. Bagaimana caranya? Nah, pengarang rahimahullah dia mengatakan salat ini juga mujarrabatun li qada'il hawaijil muhimmati. Sudah diuji coba oleh para ulama. Orang yang mengerjakan salat sunnah tasbih pasti akan Allah tunaikan hajat-hajat yang pernah atau yang akan dia panjatkan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dikatakan para ulama, bila ada hajat, ada kebutuhan, ada kepentingan, memohon kepada Allah lewat ini, mengerjakan sholat sunnah tasbih dilakukan sebanyak 4 rakaat. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama al-ula adalah an-tuhrima. Seseorang seperti biasa mengucapkan takbiratul ihram, thumma taqra'a doa al-iftitahi, kemudian membaca doa iftitah. Jadi Allah niat di hati kita usalli sunnat tasbih, selesai, kemudian kita baca doa iftitah seperti biasa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi, sampai kalimat wa ma ana minal musyrikin, sampai kalimat wa ana minal muslimin. Selesai baca doa iftitah, thumma taqula, kemudian kita membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ya. Jadi saya ulangi, cara pertama kita mengucapkan takbiratul ihram, Allah, niat di hati kita usolli sunnat tasbih akbar. Sudah kita mengucapkan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, selesai, maka kita baca kalimat tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca sebanyak 15 kali. Summa taqra'ul fatihata wa suratan ba'daha, kemudian baca Fatihah dan surah setelahnya. Surahnya bebas apa saja. Setelah surah selesai 15 kali tasbih yang kita baca Al-Fatihah sampai selesai Fatihah, baca surah yang kita hafal. Misalnya Al-Kafirun pada rakaat ini. Setelah baca surah summa taqulaha isyraq, kemudian baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulang. Cara pertama kita mengucapkan takbiratul ihram, Allah, niat di hati kita usolli sunnat tasbih akbar, baca doa iftitah, selesai doa iftitahnya baca tasbihnya 15 kali. Ya, tasbih tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca Fatihah, baca surah, baca tasbih lagi, dibaca sebanyak 10 kali. Tsumma tarka'ah fataqulaha asran, kemudian rukuk. Tasbih rukuk jangan lupa dibaca seperti biasa. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Selesai tasbih rukuk, baca lagi tasbih yang tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca sebanyak 10 kali. Sudah berapa tasbih itu? 15, 10, 35. Summa tarfa'u, kemudian engkau bangun iktidal seperti biasa, baca tasbih zikir iktidalnya
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'na min syai'in ba'du fataqulaha asyra. Baru baca tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Tsumma tasjuda fataqulaha asyra. Kemudian kita sujud seperti biasa, baca tasbih sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian selesai baca tasbih seperti tadi sebanyak 10 kali. Sudah berapa tasbihnya? Sudah berapa tasbihnya? 55. Summa tarfa'a minas sujudi fataqulaha asyra. Kemudian bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, baca doanya seperti biasa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian baca lagi tasbihnya sebanyak 10 kali. Sudah berapa itu? Sudah 65. Summa tasjuda fataqulaha asyra. Kemudian kita sujud lagi seperti biasa, baca tasbih sujud subhana rabbiyal a'la, baru baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Sudah berapa semuanya itu? Sudah 75 kali. Summa taquma ila tsaniyah fataqulaha qabla al-qira'ah 15. Kemudian bangun rakaat yang kedua, maka kita membacanya 15 kali sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi setiap rakaatnya kita baca tasbih sebanyak 75 kali tasbih. Berarti kalau 4 rakaat berapa itu? 300 kali tasbih kita baca. Itulah cara yang paling mudah kita kerjakan sholat sunnah tasbih. Kemudian yang ketiga ya, sholat sunnah. Cara kedua adalah seperti cara yang pertama. Cara yang kedua adalah seperti cara yang pertama. Ghairu annaka la tusabihu baina taharrumi wal qira'ah, tetapi kita tidak membaca tasbih antara takbiratul ihram dengan baca Fatihah. Kalau yang pertama ya, takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian tasbih 15 kali. Cara yang kedua tidak dibaca antara takbiratul ihram dengan membaca Fatihah, tetapi dibacanya setelahnya. Setelah baca surah Al-Fatihah, setelah baca surah, baru kita baca tasbihnya sebanyak 15 kali. Jadi kalau cara pertama tadi takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, tasbih 15 kali. Kalau cara yang kedua sama dengan cara pertama, tetapi bedanya adalah antara takbiratul ihram dengan baca Fatihah tidak ada tasbih sama sekali. Tasbihnya dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Sama jumlahnya 15 kali. Itu saja yang menjadi perbedaan antara cara pertama dengan cara yang kedua. Jadi bacanya kita tadi tasbihnya total seluruhnya ada 300 kali. Kemudian yang keempat para jamaah sekalian, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini ada sholat sunnah yang disebut sebagai sholat sunnah muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghair muakkadah. Pengertiannya bagaimana? Sholat sunnah rawatib yang muakkadah hiya allati wadaba 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha la hadaran wa la safaran. Sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan
dan terus-menerus dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik pada waktu beliau tidak bepergian atau sedang bepergian. Makanya dinamakan sebagai salat sunnah rawatib yang muakkadah. Berapa jumlahnya? Wahia asyaratun, jumlahnya ada 10 rakaat. Raka'atani qabla subhi wahia afdaluha. Yang pertama, salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah fajar. Salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah fajar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar ini lebih baik dari dunia beserta isinya. Kalau ada orang yang punya dunianya sangat banyak, kaya raya, duitnya no limit, itu masih kalah dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, muslim atau muslimah, yang dia Allah berikan hidayah taufik, mampu untuk mengerjakan salat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Kenapa demikian? 2 rakaat sunnah fajar ini Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian caranya bagaimana? Seperti biasa, dan surahnya disunahkan adalah rakaat yang pertama Al-Fatihah, Al-Insyirah, kemudian Al-Kafirun. Maka pada rakaat yang pertama disunahkan kita baca Al-Fatihah, selesai Fatihah, Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak. Yang ketiga adalah surah Al-Kafirun, jadi Al-Fatihah, Al-Insyirah, kemudian Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, Al-Fil, yaitu Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dengan surah Al-Ikhlas, ya. Kenapa demikian? Yang hadisnya adalah hadis yang sahih adalah 2 surahnya, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Sementara untuk 2 hadis yang lainnya, 1 hadis yang lainnya, itu dari penambahannya surah Al-Insyirah dengan surah Al-Fil. Itu ada hadis yang dibagi Rasulullah SAW, orang yang mengerjakan salat sunnah fajar 2 rakaat dibaca surah Al-Insyirah dengan surah Alam Tara, 2 alam ini, maka akan Allah hindarkan dari berbagai macam penyakit. Makanya para ulama kita menganjurkan untuk dibaca surahnya pada waktu mengerjakan salat sunnah fajar, dibaca Al-Fatihah, kemudian rakaat pertama Al-Insyirah, kemudian Al-Kafirun. Rakaat yang keduanya Al-Fatihah, Al-Fil, kemudian surah Al-Ikhlas. Kalau bisa waktunya masih panjang, maka sebelum kita mengerjakan sholat fardu subuh diisi dengan apa? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berzikir. Apa zikir yang dibaca di antaranya adalah kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, dibaca sebanyak 40 kali. Jadi sebelum kita mengerjakan sholat fardu subuh, maka bila waktu kita masih banyak, waktu kita masih panjang, kita isi dengan zikir tadi, yaitu dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Berapa kali dibaca? Sebanyak 40 kali. Kalau juga masih banyak, dengan tasbih disambung Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah Subhanallah wa bihamdihi subhanallah
Astagfirullahaladzim, astagfirullah dibaca sebanyak 100 kali. Kalau waktunya masih banyak. Tapi kalau kunci sudah kita langsung kerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, jangan pernah meninggalkan. Tadi dasar hadisnya karena 2 rakaat sunnah fajar ini adalah termasuk pada rakaat rawatib yang muakkadah, dan rakaat fajar ini Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia beserta isinya. Yang kedua adalah wa qabla zuhri, raka'atani qabla zuhri, yaitu 2 rakaat qabliyah zuhur. Jadi sholat sunnah rawatib yang muakkadah, pertama qabliyah subuh 2 rakaat atau sunnah fajar. Yang kedua adalah qabliyah zuhur dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga wa raka'atani ba'da zuhur, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Jadi yang muakkadah jangan sampai kita tinggalkan. Pertama tadi sholat sunnah qabliyah subuh atau sunnah fajar. Kemudian yang kedua adalah qabliyah zuhur. Yang ketiga adalah ba'diyah zuhur 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Yang keempat wal maghribi, maghrib ba'diyahnya dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Yang terakhir wal isya'i, ba'diyah isya dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Inilah yang termasuk pada sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Saya ulang kembali. Pertama qabliyah subuh 2 rakaat. Yang kedua qabliyah zuhur 2 rakaat. Yang ketiga ba'diyah zuhur 2 rakaat. Yang keempat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Yang kelima ba'diyah isya 2 rakaat. Yang kedua adalah rawatib yang ghair muakkadah. Bagaimana pengertian rawatib yang ghair muakkadah? Wa hiya allati lam yuwazib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah rawatib yang tidak dibiasakan, tidak biasa dikerjakan secara terus-menerus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang muakkadah lah yang Nabi enggak pernah meninggalkannya. Tadi saya ulang kembali, qabliyah subuh 2 rakaat, kemudian qabliyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Nah, ada satu rawatib yang ghair muakkadah. Nabi tidak terus-menerus mengerjakannya. Apa? Ada berapa jumlahnya? Ada 12 rakaat. Yaitu yang pertama adalah qabliyah zuhur 2 rakaat. Jadi 4 rakaat qabliyah zuhurnya 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya 4 rakaat. Kalau yang 2 rakaatnya yang muakkadah, ditambahkan lagi 2 rakaat qabliyah zuhur, tidak apa-apa, tapi itulah ghair muakkadah. Kalau kita melihat saudara kita ada yang mengerjakan qabliyah zuhurnya 4 rakaat, berarti 2 rakaatnya yang muakkadah, 2 rakaatnya yang ghair muakkadah, karena dikerjakannya 2 rakaat qabliyah zuhur untuk 2 kali. Yang kedua kalinya ba'diyah zuhur untuk yang kedua kalinya, itulah salat sunnah rawatib yang ghair muakkadah. Kemudian yang berikutnya wa arba'u raka'atin qabla asri, qabliyah asar 4 rakaat. Ini kalau bisa pun sama. Kenapa demikian? Kita sekali-kali kerjakan. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah hamba-Mu yang mengerjakan qabliyah asar sebanyak 4 rakaat, agar kita mendapatkan bagian dari doanya Rasulullah SAW. Nabi mendoakan orang yang mengerjakan qabliyah asar sebanyak 4 rakaat, Nabi doakan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalipun yang ghair muakkadah, lebih bagusnya sekali-kali kita kerjakan.
Qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Jadi sekolah kembali untuk penambahan yang ghair muakkadah 2 rakaat zuhur yang 2 rakaat yang keduanya ya. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat untuk 2 rakaat yang setelahnya. Kemudian 4 rakaat qobliyah asar. Kemudian rakaatani qabla al-maghrib wal isya'i, qobliyah maghrib 2 rakaat dan qobliyah isya 2 rakaat. Tadi yang muakkadahnya ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya juga 2 rakaat. Tapi bila ada orang yang mengerjakan qobliyah maghrib 2 rakaat tidak apa-apa. Kenapa demikian? Itu salah sunnah rawatib yang ghair muakkadah. Atau ada orang yang mengerjakan isyanya, qobliyah isyanya dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Kan tadi yang muakkadahnya adalah ba'diyah isya 2 rakaat, tidak apa-apa. Itulah yang termasuk pada bagian salat sunnah rawatib yang ghair muakkadah. Allahu a'lam. Silakan dari para jamaah sekalian ada yang bertanya seputar salat sunnah. Ya, yang kedua jadinya untuk mendapatkan yang muakkadah dengan ghair muakkadah, jadi kerjakannya ba'diyah qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur juga sebanyak 4 rakaat. Perlu diingat 2 rakaatnya yang muakkadah, 2 rakaat setelahnya adalah yang apa? Yang ghair muakkadah. Jadi bila ada yang mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat berarti dia mengerjakannya dapat 2 sekaligus. Dapat yang muakkadah dengan yang ghair muakkadah. Sama dengan ba'diyah zuhurnya 4 rakaat, berarti dia mendapatkan yang muakkadah dengan yang ghair muakkadah. Demikian Allahu a'lam. Ya, silakan. Saya mau nanya, ada yang kan sholat 2 itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Iya. Ada yang saya pernah dengar pendapat, mungkin saya salah dengar atau gimana. Katanya kalau mengerjakan sholat sunnah itu tidak boleh disamakan seperti sholat fardu. Karena kita sholat fardu itu kan tidak boleh ditinggalkan. Iya. Jadi kalau sholat sunnah, kalau menyamakan tidak ditinggalkan semua itu berarti menyamakan sholat fardu. Iya. 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 Jadi kenapa sampai ada seorang hamba Allah yang begitu serakah dengan kebaikan, begitu tampak dengan kebaikan kan dipuji. Ada orang yang berlebihan serakah dalam kebaikan dipuji pada hukum agama. Misalnya kita baca Quran, habis subuh baca Quran, habis zuhur baca Quran, habis asar baca Quran, habis maghrib baca Quran, habis isya baca Quran, itu kan serakah dalam kebaikan. Apakah Allah puji? Ya Allah puji selama ada tuntunannya dari baginda Rasulullah SAW. Tadi kalau sunnah yang tadi disebutkan tadi itu semua adalah dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW dan Nabi mengerjakannya. Bagaimana bila ada orang muslim hari mengerjakannya? Misalnya yang muakkadah dikerjakan setiap harinya, duha dikerjakan setiap harinya. Inilah orang-orang yang termasuk orang-orang yang serakah dalam kebaikan yang pernah dicontohkan, diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Apakah dipuji? Ya, dipuji pada hukum agama. Jadi bukannya menyamakan yang sunnah dengan yang wajib, tidak. Tapi tadi kembali ke awal, sholat sunnah yang kita kerjakan fungsinya untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu yang kita kerjakan. Misalnya kita kurang khusyuk atau kita kurang hadir hati kita, masih kemana-mana hati kita. Nah, untuk menambahnya, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, ada sholat sunnah yang Nabi contohkan. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Dalam sholat tasbih yang cara kedua itu setelah sujud yang kedua ya. Iya. Sujud terdiri kita nggak berdiri dulu kan, masih baca tasbih dulu kan. Iya betul. Iya. Jadi sebelum kita berdiri baca tasbih lagi 10 kali. Betul ya. Itu perbedaannya. Iya betul. Ya. Sebelum diri kan rakaat 1, kedua kan ada dulu istirahat sebentar itu. Nah di dulu itu kita baca tasbih sebanyak 10 kali.
Demikian, betul. Jadi untuk menambahkan jumlahnya menjadi bilangan 75 kali tasbih ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Kan kalau kita sholat wajib itu kalau bisa di awal waktu yang kalau tidak ada halangan, iya. Terus ada yang kodo sholat itu gimana tuh kalau kita aja nggak boleh telat sholat, tapi kalau kodo kan akhirnya jatuhnya bukan pada hari itu, misalkan nggak kita pura-pura. Kalau ada yang bilang kalau sholat sunnah ini kan menutupi yang pura-pura tadi. Tapi kalau yang kodo sholat ini hukumnya gimana Pak? Nah, sekarang bagaimana kasusnya bila ada orang kodokan sholat yang wajib? Nah, untuk lebih bagusnya kerjakan saja kodokan sholat wajibnya. Sampai kapan? Sampai selesai. Artinya, kalau ingin mengambil yang paling utamanya, ini ada orang dihadapkan oleh kasus bahwasanya dia pernah meninggalkan sholat yang wajib. Berarti kan ada kodokan yang wajib dikerjakan olehnya. Sementara dia ingin mengerjakan qobliyah dengan ba'diyah, tidak perlu, nggak usah. Bagaimana untuk yang paling utama, yang paling bagusnya? Paling bagusnya kerjakan saja kodokan sholat wajibnya atau sholat fardunya. Itu lebih utama di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Satu rakaat sholat yang wajib itu sebanding dengan 70 rakaat sholat sunnah. Satu rakaat yang wajib, subuh atau rakaat saja, itu sebanding dengan 70 rakaat sunnah. Jadi artinya apa? Sangat jauh bandingannya. Makanya para ulama menganjurkan dan sangat menganjurkan bila ada orang yang ada qada sholat yang wajib, lebih bagusnya, lebih baiknya, lebih utamanya kerjakan dulu sholat qadaan yang wajib tadi. Demikian. Apakah masih diperbolehkan? Yang masih diperbolehkan dengan apa? Misalnya ada orang yang qada sholat yang wajibnya masih ada, misalnya masih ada 2 hari belum dia kerjakan. Apakah diperbolehkan baginya untuk mengerjakan sholat sunnah? Ya, masih diperbolehkan. Tapi untuk lebih baiknya, untuk lebih bagusnya, lebih utamanya kerjakan saja dulu qada sholat fardunya atau wajibnya. Tadi saya ulangi, satu rakaat sholat yang wajib itu bandingannya sama dengan berapa? 70 rakaat sunnah yang kita kerjakan. Demikian Allahu a'lam bishawab. Qada sholat yang wajib bebas waktunya. Misalnya kita ada qada sholat wajib subuh dikerjakan di waktu zuhur, tidak apa-apa, bebas. Misalnya kita ada qada sholat fardu zuhur dikerjakan di waktu maghrib, tidak apa-apa, bebas waktunya. Niatnya seperti biasa, Allah usalli fardhu zuhri, cukup sudah. Iya, cukup sudah seperti biasa niatnya. Jadi nggak perlu ditambahkan qadaan. Pun bila ditambahkan qadaan, tidak apa-apa, mendapatkan pahala sunnah. Baik. Tapi bila ada orang yang niatnya hanya misalnya usalli fardhu zuhri, sudah cukup dan sah sebagai sholat qadaan yang dia kerjakan. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ini kan yang termasuk sholat sunnah wajib kan ada wajib muakkadah. Iya, 5. Berarti sholat tahajud bukan termasuk. Tahajud itu termasuk pada sholat sunnah nafal mutlak. Artinya apa? Sholat yang tidak terkait dengan sebab, dengan waktu. Artinya yang kedua adalah sholat tahajud ini dikerjakan tanpa ada limit bilangan jumlahnya. Misalnya kita udah 10 rakaat ini, masih panjang waktunya dan kita masih nikmat untuk mengerjakannya, bangun lagi tidak apa-apa. Jadi artinya apa? Artinya selama kita masih enak, masih nikmat, bangun lagi, kerjakan lagi 2 rakaat, salam lagi. Udah salam, merasa nikmat lagi, bangun lagi, kerjakan 2 rakaat lagi. Itu artinya sholat sunnah nafal mutlak. Nafal mutlak namanya. Makanya niatnya
cukup kita bilang niatnya usolli saja, atau silahkan diperbolehkan usolli sunnatan tahajudnya apa. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ini masalah sholat qadha itu kan dulu emang lagi masih anak-anak Iya. kan masih jarang ngerjain dari berlaku. Iya, iya. Nah sekarang kita setiap malam saya ngerjainnya setiap malam Iya. itu. Dan pertama sumama Subuh. semalam saya sholat sunnah itu qadha duhur. Iya. Ntar besok malam qadha asar Iya. itu nggak apa-apa terus itu ya. Tidak apa-apa, yang penting selama hayat masih dikandung badan, selama Allah berikan banyak urusan afiat, kita maksimalkan mau mengerjakan sholat qadhaan yang pernah kita tinggalkan tadi. Ya, demikian. Misalnya hampir selesai umur dalam ini, bagaimana dengan kesempatan qadhaan yang lainnya, maka Allah ampuni insyaallah. Yang penting kita sudah ada upaya, sudah ada usaha untuk mengqadha sholat yang wajib ini. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya silakan. Kalau sholat qadha kan bisa buat di dalam makmum ya. Iya. Tambah baik orang tua atau suami ya. Iya. Jadi waktu seluang waktu kita saja. Jadi kita boleh mengqadhakan sholat wajib untuk suami kita atau orang tua kita. Afdalnya bagaimana? Untuk ambil afdalnya kita qadhakan suami dulu, baru orang tua. Karena bakti seorang istri setelah sudah berumah tangga adalah kepada suami dulu. Jadi baru kepada kedua orang tua. Jadi lebih bagusnya suami dulu kita qadhakan sholatnya, baru kita qadhakan sholat orang tua kita. Ya, demikian Allahu a'lam bishawab. Kalau sholat tasbih itu setelah sholat isya Ya, lebih Maksudnya kapan aja Pak Ustaz? ya artinya lebih bagusnya setelah kita ngerjain sholat isya. Jadi sebelum kita tidur malam itu, atau pagi tidak apa-apa. Pagi tidak apa-apa. Iya, misalnya di waktu duha kita kerjakan tidak apa-apa. Banyak orang mengerjakannya malam. Jadi sebelum dia mengerjakan ba'diyah isya, dikerjakan dulu sholat tasbih tidak apa-apa. Jadi waktu bebas. Mau pagi boleh, mau malam juga diperbolehkan. Demikian Allahu a'lam bishawab. Pagi satu kali salam nggak bisa diapa? Iya, boleh dua kali salam atau boleh satu kali salam. Iya, silahkan diperbolehkan. Iya, silahkan kita pilih. Kita pengennya apa? Oh, pengennya langsung atau tidak apa-apa. Tapi suka lupa kadang-kadang kalau langsung rakaat. Mendingan kita ambil 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau langsung 4 rakaat, ini udah berapa ini rakaatnya? Tapi seperti itu, mendingan lebih bagusnya kalau sudah tasbih kita kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian Allahu a'lam bishawab. Itu daripada yang Kalau maksudnya kalau yang 4 rakaat satu tahiyat. Iya, satu tahiyat saja. Iya. Kalau 4 rakaat satu Iya, tahiyat. iya betul. Iya. Pas terakhirnya saja, pas terakhirnya kita baca tasyahud akhir. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ustaz, boleh nggak nanya di luar tema? Boleh silakan. Kalau bisa kita pengen niatkan mau umrahin orang tua yang sudah meninggal, Iya. tapi kitanya belum umroh, boleh nggak sih? Iya, kita umroh dulu. Nah, kita umroh dulu. Kalau mau kita nitip kepada orang yang umroh di sana. Ini tetangga saudara pengen berangkat ini, tolong dong umrohin saya punya orang tua. Minta tolong kepada tetangga saudara kita umroh berangkat nih. Nah kita pas dia sebelum berangkat ke tanah suci kita bilang tolongin dong nanti kalau udah umroh yang kedua Boleh. disisipin dong umrohnya pahalanya untuk orang tua saya seperti itu. Jadi harus syaratnya yang mengumrohkan itu harus sudah umroh terlebih dahulu, lalu diperbolehkan kita mengumrohkan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya sayang kalau kita berangkat umroh sekali dua umrohnya. Jadi kalau pengen kita bebas itu misalnya suami istri atau dengan teman-teman kita, nggak mesti nungguin pihak yayasan. Kenapa demikian? Kalau yayasan itu umrohnya ada batasannya. Sekian kali sudah. Kalau sudah kita mengetahui naik mobilnya dan tahu segala macam itu sudah bertiga berempat berjalan umrohnya bisa berkali-kali umroh kita kerjakan. Karena kalau demikian umroh yang kedua, umroh yang ketiga, umroh yang keempat bisa kita pahalanya kita sampaikan untuk orang tua kita,
untuk suami atau untuk anak, demikian. Demikian Allah a'lam bishawab. Katanya kalau umroh yang pada saat satu waktu Ya diperbolehkan, boleh berkali-kali. Artinya sudah selesai umroh yang pertama, untuk kita yang wajib ini, umroh yang kedua bikin lagi. Kita niatin umroh ini untuk orang tua kita. Selesai umroh yang kedua, bikin lagi umroh yang ketiga. Pahalanya untuk misalnya suami kita dan seterusnya. Artinya apa? Umroh yang dikerjakan demikian waktunya sebebas-bebasnya. Demikian Allah a'lam bishawab. kalau titip sama ustazah gitu yang udah biasa pulang pergi Boleh kita minta tolong dari dia, silahkan, tidak apa-apa. Mending kita tolong aja, Ustazah nanti tolongin dong. Nanti kalau udah umroh yang kesekian kali, tolongin dong umrohnya pahalanya buat orang tua saya. Tidak apa seperti itu. dengan haji Iya, dengan haji kita sekalian. Kalau haji di yayasan atau travel, kita minta badal haji. Tahu sekarang berapa nilainya? Agak 60 sama dia. kalau kitanya belum pergi haji bisa Bisa. Jadi yang bikin badal haji bukan kita, tapi orang yang berangkat ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Jadi bukan kitanya. Atau sekarang sama. Jadi kita belum umroh, tapi kita minta tolong orang yang umroh, itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita pribadi ingin mengumrohkan orang yang sudah meninggal dunia, kita dulu wajib harus umroh terlebih dahulu. Baru kita bisa mengumrohkan orang yang sudah meninggal dunia. Demikian Allah a'lam bishawab. Ya, sudah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. bersama-sama Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.